Oke, selamat datang kembali di channel saya. Di video ini saya akan membahas mengenai salah satu DBMS, Database Management System, yaitu MySQL. Kenapa saya membahas ini? Karena di video kedepannya mungkin saya akan membuat video seri mengenai pembuatan website dan database server yang akan saya gunakan, yaitu MySQL. Jadi langsung saja, pengertian dari MySQL ini saya kutip dari Wikipedia. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL, atau dalam bahasa Inggris Database Management System, atau singkat DBMS, yang multi alur, multi pengguna dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU General Public License atau GPL. Tapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. Kemudian MySQL ini dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia, yaitu MySQL AB, di mana memegang hak cipta hampir atas semua kode sumbernya. Ada 2 orang dari Swedia, kemudian ada 1 orang dari Finlandia yang mendirikan MySQL AB, yaitu David Axmar, Alan Larsson, dan Mikael Montevidenis. Kemudian di bawahnya ada sistem manajemen basis data relasional. Jadi MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL. Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL, tapi dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. Ya, jadi MySQL ini adalah perangkat lunak DBMS yang gratis atau open source. Jadi kita dapat menggunakannya tanpa membayar ya. Kemudian MySQL ini merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basis data yang telah ada sebelumnya, yaitu SQL, Structure Query Language. Ya, jadi bahasa yang digunakan tetap sama dengan konsep basis data yang sebelumnya, yaitu SQL ya. Jadi SQL itu apa? SQL itu adalah sebuah konsep pengoperasian basis data, terutama untuk pemilihan atau seleksi dalam pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Nah, itu dia pengertian dari MySQL. Kemudian di bawahnya ada sejarah MySQL itu sendiri. Jadi MySQL ini didirikan atau diciptakan pada tahun 1979 oleh Mikael Montevidenis, seorang programmer komputer asal Swedia. Monty mengembangkan sebuah sistem database sederhana yang dinamakan UNREC atau UNIREC yang menggunakan koneksi low level ISIM database engine dengan indexing. Pada saat itu Monty bekerja pada perusahaan bernama TCX di Swedia. Nah, jadi pendiri atau penciptanya ini adalah Mikael Montevidenis. Sebenarnya saya juga baru tahu sih, karena saya jarang membaca guys. Ternyata yang membuat dia menciptakan MySQL ini adalah Mikael Montevidenis. Dia ini adalah seorang programmer dari Swedia. Oke, teman-teman bisa baca sendiri pengertiannya karena saya tidak mau terlalu lama di video ini. Ya, kemudian di bawahnya ini ada keistimewaan MySQL atau keuntungannya ya. Ada kelebihan, kekurangannya. Di kelebihannya ini ya, berlisensi GPL dan multi-platform, dapat diintegrasikan dengan beberapa bahasa pemrograman seperti Net, Java, Python, Perl, yang merupakan bahasa pemrograman yang paling dominan di kalangan programmer. Kemudian mendukung ODBC untuk sistem operasi Windows hingga bisa digunakan aplikasi yang berjalan di Windows. Bisa dijalankan pada spesifikasi hardware yang rendah karena lebih hemat resource memori dibandingkan database yang lain. Jadi tidak perlu membutuhkan RAM yang besar ya menggunakan MySQL ini. MySQL dapat diinteraksikan dengan hosting. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan menggunakan lebih dari 20 bahasa meskipun bahasa Indonesia belum termasuk di dalamnya. Nah, ini adalah kelebihan dari MySQL ini. Kemudian di kekurangannya sendiri, banyak mengklaim kurang support terhadap pemrograman visual atau desktop, sehingga sedikit menggunakan untuk aplikasi visual. Kemudian karena berlisensi GPL sehingga sulit mendapatkan update untuk program yang urgent, sehingga perusahaan skala menengah ke atas lebih memilih RDBMS yang berlisensi yang disupport seperti Oracle dan Microsoft SQL Server. Nah, Microsoft SQL Server ini juga salah satu DBMS
yang juga digunakan ya dari perusahaan-perusahaan di menengah ke atas. Kemudian sangat diragukan dalam menangani data skala besar. Nah, ini yang paling penting dalam membangun sebuah sistem, yaitu data yang akan kita simpan dalam database itu sendiri, database server itu sendiri. Jika kita membuat sistem dengan penggunaan database server yang besar, tentu kita harus membutuhkan sistem manajemen database yang lebih besar. Ya, jadi MySQL ini hanya dapat digunakan untuk menangani data dalam skala yang kecil begitu. Kemudian dalam bahasa pemrograman. Nah, pemrograman ini ada beberapa yang dapat mengakses basis data MySQL ini. Jadi ada C, C++, kemudian ada Java, PHP, Lisp, dan lain-lain. Ada Python juga. Ya, itu tadi ya beberapa pengertian secara singkat atau sejarah singkat dari MySQL ini. Jadi kedepannya saya akan membuat video pembahasan lagi mengenai belajar tentang bentuk SQL yang harus kita ketahui ya. Jadi ada Data Definition Language atau disingkat DDL, ada Data Manipulation Language atau disingkat DML, dan Data Control Language atau disingkat DCL. Jadi ketiga bentuk SQL ini kita akan pelajari ke depannya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.